Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Yang terhormat Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan saya Adelia Vivi Sumantri dengan NIM 2105523012 dari Universitas Tikubang Semarang, program studi S1 Akuntansi. Saat ini saya bekerja di CV Variastur. Perkenalkan, saya Bella Nadia dengan NIM 2205526006. Saat ini saya bekerja di PT Lino Consulting Indonesia. Selanjutnya, perkenalkan, saya dengan Lita Fitrianti dengan NIM 2305526010. Saat ini sedang bekerja di PT Pengembang Sistem Manajemen. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai satuan kerja audit intern dan program anti pencucian uang. Paparan ini akan kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu di mana nantinya kami akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan merancang sistem pengendalian, peran dan fungsi SKAI dengan sistem pengendalian, definisi pencucian uang atau money laundry, dan terakhir kami bahas mengenai customer due diligence. Baik, langsung saja kita bahas ke bagian yang pertama mengenai dari pengertian satuan kerja audit intern. Next.
SKAI, Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI merupakan organisasi yang menangani auditor-auditor internal yang bekerja di perusahaan. Auditor-auditor yang sudah direkrut atau diangkat oleh pimpinan organisasi dan dewan dikoordinasi oleh SKAI untuk melaksanakan kegiatan auditnya. SKAI dibentuk untuk melaksanakan audit intern yang independen dan objektif, serta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian, dan proses tata kelola organisasi. Next. Merancang sistem pengendalian. Untuk membuat sebuah sistem pengendalian manajemen, terlebih dulu harus mengetahui tujuan organisasi. Penyusun sistem pengendalian manajemen dapat menggolongkan subjek pengendalian manajemen menjadi 3 bagian sebagai berikut. Next. Untuk yang pertama, mempertimbangkan pola-pola otonomi yang digunakan oleh organisasi untuk mempengaruhi perilaku para manajer ke arah pencapaian tujuan organisasi. Bagian ini meliputi identifikasi mengenai yang pertama, iklim yang menentukan perilaku manajer. Misalnya, gaya para manajer dan filosofi organisasi yang sangat mempengaruhi otonomi manajerial dan sistem pengendalian. Dalam menyusun sistem pengendalian, pola tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sudah ditentukan. Untuk yang kedua, perancangan sistem selanjutnya memulai tugasnya dengan mengidentifikasikan tujuan, strategi, dan kebijakan yang sudah ditentukan melalui proses perencanaan strategi. Yang kedua, menyusun secara lengkap rancangan struktur pengendalian manajemen. Atas dasar tujuan, strategi, dan kebijaksanaan yang telah ditentukan selanjutnya, penyusun sistem pengendalian manajemen menyusun secara lengkap rancangan struktur pengendalian manajemen. Rancangan tersebut meliputi yang pertama, keputusan pembentukan pertanggungjawaban unit-unit dalam organisasi untuk menjaga sumber-sumber organisasi. Yang kedua, sistem pengukuran prestasi yang digunakan untuk mengevaluasi pusat pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, yang terakhir, penentuan intensif dan ganjaran untuk memotivasi perilaku para manajer pusat pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, menyusun proses pengendalian manajemen yang sifatnya berulang-ulang. Proses pengendalian manajemen biasanya didukung oleh sistem informasi formal. Sistem tersebut, jika pelaksanaannya benar, dapat menjamin hubungan struktur dan proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian yang berulang-ulang ini disusun untuk tujuan pengolahan informasi yang dapat, yang pertama, menerjemahkan tujuan menyeluruh organisasi menjadi tujuan-tujuan berbagai subunit atau pusat pertanggungjawaban organisasi. Yang kedua, peka terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi tujuan dan strategi. Yang ketiga, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan prestasi yang diinginkan. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan. Selanjutnya, struktur pengendalian manajemen memusatkan pada berbagai jenis pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Secara sederhana, istilah pusat pertanggungjawaban digunakan untuk menunjukkan unit-unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab. Setiap pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, menggunakan masukan atau input.
Yang kedua, melaksanakan pekerjaan atau proses, dan yang terakhir, menghasilkan keluaran atau output. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi SKAI dalam sistem pengendalian. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya telah dijelaskan juga mengenai SKAI. Di sini akan kami pertegas kembali dan perjelas kembali bahwa sistem kerja audit intern atau SKAI sebagai auditor internal pada industri perbankan harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Peran dan fungsi SKAI sendiri ada 4. Yang pertama adalah memastikan bahwa fungsi audit internal perusahaan berjalan sesuai dengan konsep yang telah disusun sebelumnya. Penjelasan terkait fungsi yang pertama ini bahwa SKAI ini harus memahami konsepnya dahulu, kemudian dibandingkan apakah perusahaan atau organisasi telah sesuai dengan konsep yang telah disusun sebelumnya. Misalnya, apakah sesuai dengan visi dan misi perusahaan atau organisasi, lalu apakah SOP yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sudah sesuai, atau juga dengan dokumen-dokumen yang berisikan dasar-dasar atau tugas ataupun fungsi perusahaan tersebut sudah sesuai. Lalu yang kedua, fungsi dan peran SKAI adalah mendorong auditor internal melaksanakan kinerja dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, SKAI merupakan tali auditor internal. Maka dari itu, SKAI harus mampu mendorong auditor internal yang tergabung dalam satuan audit internal untuk melaksanakan kinerjanya. Jadi, dengan adanya organisasi atau tim, itu memunculkan semangat bahwa auditor internal tidak bekerja sendirian, melainkan mereka bekerja di dalam tim. Nanti akan ada instruksi maupun evaluasi untuk melaksanakan kinerja dengan ekonomis. Yang dimaksud ekonomis dalam hal ini adalah bahwa menggunakan sumber daya yang paling murah, kemudian yang dimaksud dengan efektif, yaitu sesuai dengan target atau sasaran yang ditentukan oleh pimpinan satuan audit internal, dan yang dimaksud dengan efisien di sini adalah output yang dihasilkan harus maksimal. Selanjutnya, peran dan fungsi SKAI yang ketiga adalah menyatukan dan mengharmonisasikan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh para auditor internal. Auditor internal sendiri banyak yang berlatar belakang dari bidang keuangan, ekonomi, akuntansi, hukum, bahkan hingga psikologi. Hal itu biasanya mempengaruhi karakteristik personal terbentuk atau terbedakan sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Jadi, untuk menyatukan tidak harus sama. Hal yang harus dilakukan adalah satukan, kemudian baru dilakukan pengharmonisasian. Menyatukan tidak harus sama. Tidak boleh ada yang merasa paling pintar ataupun paling jago, atau paling kuat ilmunya. Harus saling melengkapi satu sama lain dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda itu tadi. Sehingga harus tetap saling mendukung kinerja satu sama lain dalam audit internal. Lalu untuk fungsi dan peran SKAI yang terakhir adalah melakukan update atau peningkatan keilmuan atau keahlian secara berkelanjutan terhadap sistem manajemen audit yang digunakan. Jadi, meskipun sudah menjadi auditor internal, harus selalu mengikuti perkembangan yang ada. Karena ilmu itu berkembang terus-menerus. Dengan cara apa misalnya? Dengan cara mengikuti workshop atau seminar-seminar yang berkaitan dengan auditor internal, atau juga bisa dengan mengikuti menjadi peserta dalam kegiatan yang bersertifikasi.
Nah, kemudian keikutsertaan itu tadi yang akan dinilai oleh pimpinan auditor internal, apakah auditor ini memiliki hak untuk melakukan update atau peningkatan keilmuannya. Selanjutnya, efektivitas dan fungsi SKAI. Bank sangat dipengaruhi oleh efektivitas dan peranan komisaris dan direksi bank. Untuk itu, diharapkan pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi SKAI harus berjalan sesuai dengan fungsinya. Efektivitas dan fungsi SKAI sangat diperlukan oleh auditor internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lita. Selanjutnya adalah materi tentang program anti pencucian uang. Pengertian pencucian uang itu adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Istilah pencucian uang sudah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya, di mana uang hasil kejahatan atau dari transaksi ilegal diinvestasikan di perusahaan pencucian pakaian atau laundromats yang pada waktu itu berkembang pesat di Amerika Serikat. Dengan perkembangan teknologi, banyak bank yang menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan bergerak melampaui yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain, baik negara yang belum mempunyai sistem hukum yang kuat ataupun negara yang sudah menerapkan ketentuan rahasia bank dengan ketat. Next. Tujuan pencucian uang atau money laundry disebabkan karena uang hasil tindak kejahatan biasanya berupa uang tunai dan jumlahnya sangat besar, yang mana uang tunai itu sulit disimpan dan diangkut. Selain itu, jika dihitung secara manual, memakan waktu yang lama dan berbahaya, sehingga pelaku pencucian uang memerlukan metode untuk menyimpan dan menyembunyikan uangnya. Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang melibatkan jumlah uang yang besar. Usaha pemerintah berbagai negara untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang adalah selain dengan melakukan kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral, juga dengan membentuk undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum pelaku kejahatannya. Next. Undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 POJK /01 2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Kemudian dilakukan penyempurnaan sehingga diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23 POJK /01 2019 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Next. Tahap-tahap dalam pencucian uang. Yang pertama adalah placement, adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan
dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Contohnya adalah seperti menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, membeli barang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, atau memberikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan kepada pihak lain, membiayai suatu usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan. Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa transaksi keuangan untuk menyembunyikan asal-usul dana. Setelah placement, uang akan dipindahkan berkali-kali dari suatu bank ke bank lain, dari suatu negara ke negara lain yang pelaksanaannya dengan memecah jumlahnya, sehingga nasabah penyimpan dana yang tercatat resmi di bank bukanlah pemilik uang sesungguhnya. Maka pemakaian lapisan-lapisan yang demikian itulah yang disebut layering. Yang ketiga adalah integration, adalah menggunakan uang yang sudah halal setelah sebelumnya dilakukan proses pencucian secara layering dengan menggunakannya dalam kegiatan bisnis atau kegiatan dalam organisasi kejahatan lainnya. Next. Modus pencucian uang. Modus pencucian uang contohnya adalah melalui perjalanan luar negeri. Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya. Kemudian uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang yang sudah ditentukan, sehingga seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri. Yang kedua, melalui penyamaran usaha dalam negeri. Dengan uang tersebut didirikan perusahaan samaran yang tujuannya perusahaan tersebut menghasilkan uang bersih. Ketiga, melalui penyamaran perjudian. Yang keempat, melalui agunan kredit. Uang haram tunai diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di bank negara yang prosedur perbankannya lunak. Kemudian ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Selanjutnya dilakukan pinjaman di suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke negara asal uang haram tersebut. Yang kelima contohnya adalah melalui kerjasama modal. Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri secara tunai. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal. Keuntungan investasi ini kemudian diinvestasikan ke berbagai usaha lain sehingga seolah-olah sudah dikelola secara legal. Next. Selanjutnya materi yang akan dibahas adalah tentang CDD, Customer Due Diligence. CDD atau Customer Due Diligence adalah suatu prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai profil calon nasabah. Program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau program APU dan PPT adalah sebagai program yang wajib diterapkan oleh setiap bank dalam hubungannya dengan nasabah bank. Yang salah satu bagian penting dari program tersebut adalah menerapkan prinsip mengenal nasabah. Pada tahun 2009, prinsip mengenal nasabah diganti dengan Customer Due Diligence atau CDD. Penerapan prinsip CDD adalah selain dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan atau prudential banking terhadap nasabahnya, juga membantu melindungi bank dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi, serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Manfaat dilakukannya CDD adalah untuk memperoleh informasi secara detail mengenai calon nasabah, mengenal nasabah dan memahami transaksi yang dilakukan nasabah, mengetahui transaksi nasabah yang tidak normal atau mencurigakan, melindungi reputasi dan integritas bank, memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan,
melindungi bank dari ancaman eksternal, yaitu digunakan sebagai sarana pencucian uang atau sasaran kejahatan seperti pendanaan terorisme. Next. CDD dapat dilakukan pada saat pembukaan rekening atau penerimaan nasabah, bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa dan atau beneficial owner, terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Next. Identifikasi data dan dokumen nasabah perorangan. Untuk data pribadi yang diidentifikasi adalah nama lengkap dan alias bila ada, tempat tanggal lahir, nama gadis ibu kandung, jenis kelamin, status perkawinan, kewarganegaraan, jenis dan nomor identitas, alamat sesuai ID, alamat tinggal terkini atau domisili, nomor telepon rumah dan HP, NPWP, khusus untuk rekening giro nasabah dengan fasilitas kredit 50 juta lebih. Next. Identifikasi data dan dokumen nasabah perorangan adalah untuk pekerjaan yang diidentifikasi pekerjaan nasabah, nama perusahaan atau tempat usaha, jabatan, lama bekerja, alamat lengkap tempat usaha atau bekerja, nomor telepon tempat usaha atau bekerja, kegiatan atau bidang usaha pekerjaan. Next. Untuk data keuangan dan data lainnya yang diidentifikasi, sumber dana atau penghasilan, penghasilan bersih per tahun, tujuan pembukaan rekening dan penggunaan dana, rata-rata nilai transaksi per tahun, informasi lainnya terkait dengan nasabah, identitas beneficial owner bila ada. Next. Dokumen identitas nasabah perorangan. Untuk warga negara Indonesia biasanya adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Untuk WNA residen adalah paspor dan KITAS. Untuk WNA non-residen adalah paspor dan surat keterangan dari tempat bekerja. Next. Identifikasi data dan dokumen nasabah non-perorangan. Untuk data perusahaan yang diidentifikasi adalah nama lengkap perusahaan, tempat dan tanggal berdiri perusahaan, akte pendirian atau akte perubahan, bentuk badan usaha, alamat kantor, nomor telepon kantor, fax bila ada dan email, NPWP, dokumen lainnya seperti SIUP atau TDP, kegiatan bidang usaha perusahaan, dan susunan pengurus. Next. Untuk data keuangan untuk data keuangan yang diidentifikasi adalah sumber dana, penghasilan per tahun atau pendapatan operasional dan non-operasional, tujuan pembukaan rekening dan penggunaan dana, rata-rata nilai transaksi per tahun. Next. Untuk dokumen identitas nasabah non-perorangan adalah akte pendirian atau anggaran dasar, surat izin seperti SIUP, NPWP atau TDP, KTP pengurus direksi dan komisaris, deskripsi usaha atau laporan keuangannya, surat kuasa pihak yang ditunjuk. Next. Identifikasi data dan dokumen nasabah yayasan atau perkumpulan. Untuk data yang diidentifikasi adalah nama yayasan atau perkumpulan, nomor izin dari instansi berwenang, alamat, kedudukan telepon, fax, dan email yayasan atau perusahaan, tempat dan tanggal pendirian, bentuk badan hukum, NPWP, kegiatan atau bidang usaha, sumber dana, maksud dan tujuan pembukaan rekening. Next. Dokumen identitas untuk nasabah yayasan. Dokumen nasabah yayasan adalah izin kegiatan atau tujuan yayasan,
deskripsi kegiatan yayasan, struktur pengurus yayasan, dan dokumen identitas pengurus. Next. Untuk dokumen identitas nasabah perkumpulan, bukti pendaftaran di instansi terkait, nama pengurus, dokumen identitas pihak yang mewakili perkumpulan. Next. Berikut adalah materi tentang aktivitas dalam proses verifikasi, yaitu adalah yang pertama, tatap muka saat pembukaan rekening, kemudian dilakukan wawancara dengan calon nasabah, ketiga, memastikan nasabah telah melengkapi data atau dokumen spesimen, keempat, mencocokkan kesesuaian fotokopi dengan asli dokumen dan identifikasi data atau dokumen yang tidak wajar. Bila perlu, lakukan cross-check atau bisa kita menelpon ke rumah atau ke tempat kerja, mengkonfirmasi untuk penghasilannya, beliau termasuk dalam daftar teroris atau bukan. Selanjutnya, next. Proses verifikasi dapat diselesaikan setelah pembukaan rekening paling lama 14 hari untuk nasabah perorangan, 90 hari untuk nasabah perusahaan bila calon nasabah adalah tergolong risiko rendah, dokumen dalam pengurusan atau sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Next. Berikutnya adalah tentang risk-based approach atau RBA, merupakan aktivitas mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko, kemungkinan terjadinya pencucian uang, dan atau pendanaan terorisme dengan menganalisa faktor-faktor dokumen, identitas, lokasi kerja atau usaha, sumber dan jumlah penghasilan, profil nasabah. Next. RBA dikategorikan sebagai berikut. Risiko rendah dan maka akan diterapkan adalah CDD sederhana. Risiko sedang akan diterapkan CDD sesuai ketentuan. Risiko tinggi akan diterapkan CDD lebih dalam atau Enhanced Due Diligence atau ADD. Melalui Customer Due Diligence akan dilakukan oleh pihak bank kepada setiap nasabahnya. Maka apabila ditemukan transaksi keuangan yang mencurigakan, pihak bank memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut kepada PPATK sebagaimana ketentuan dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Bank tidak hanya bekerja sama dengan PPATK saja, akan tetapi bank wajib bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka memberantas pendanaan terorisme melalui sarana perbankan. Next. Kriteria transaksi mencurigakan adalah sebagai berikut. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Next. Dan apabila melalui proses Customer Due Diligence atau CDD, dana nasabah diketahui atau diduga digunakan untuk tindak pidana terorisme, maka pihak bank dapat melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah yang diduga melakukan pendanaan terorisme berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK atau penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Next.
Prinsip rahasia bank. Sebagai suatu lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan dari nasabahnya atas segala informasi yang diperoleh melalui penerapan CDD, bank berkewajiban untuk menjaga rahasia informasi nasabahnya, baik mengenai identitas nasabahnya maupun transaksi keuangannya. Next. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak berlaku untuk kepentingan umum, yaitu perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tukar-menukar informasi antar bank, permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Jaminan kerahasiaan atas dana nasabah oleh bank merupakan hak nasabah. Diatur dalam pasal 2 huruf D Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang berbunyi perlindungan konsumen menerapkan prinsip D. Kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen. Konsumen di sini yang dimaksud adalah nasabah dari suatu bank. Next. Sebelumnya Mbak Bella, ada? Oke. Berkaitan dengan sifat rahasia bank terdapat dua teori. Teori mutlak, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan apapun dan oleh siapapun tidak boleh diungkapkan. Jika terjadi pelanggaran, bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan. Teori relatif, rahasia bank bersifat relatif atau terbatas. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun, bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia mengenai keuangan nasabah boleh diungkapkan kepada pejabat yang berwenang. Next. Sanksi yang dikenakan pihak bank apabila dengan sengaja memberikan informasi terkait rahasia mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya yaitu adalah sanksi pidana penjara selama sekurang-kurangnya 2 tahun, denda sekurang-kurangnya 4 miliar, dan paling banyak 8 miliar rupiah. Sanksi yang dikenakan pihak bank apabila dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, misalnya perkara terorisme, sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun, paling lama 7 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 15 miliar rupiah. Demikian materi untuk presentasi audit internal yang disampaikan dari kelompok 9. Sebelumnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi ini, baik dari materi maupun kalimat yang disampaikan. Semoga presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 9 ini dapat memberikan manfaat bagi audiens semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.